teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini, kembali lagi membahas soal kompetensi teknis kebidanan. Dan yang buat nanyain masih bisa order e-booknya atau enggak, masih bisa teman-teman. Kalian tinggal chat aja nomor WhatsApp yang aku cantumin di description box aku, maupun di kolom komentar yang udah aku tulis. Nah, kalian tinggal chat aja di situ ya, teman-teman. Nanti bakalan diarahin cara pemesanannya kayak gitu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke soal nomor satu. Tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor satu. Nyonya T usia 38 tahun, G2P1A0 datang ke PMB Infartu Sisa Dukun, kenceng-kenceng dan teratur sejak 2 hari yang lalu. Telah dipimpin mengejan oleh dukun 3 jam yang lalu, KU lemah, kelelahan, tekanan darah 90 per 60, nadi 100, suhu 39, VT pembukaan 8 cm, kepala turun di Hodge 3, DJJ 183 kali per menit, komplikasi yang dialami Nyonya T adalah, oke, di sini dia bilang bahwa si ibunya ini eh, nyeri atau hisnya kontraksi udah 2 hari yang lalu. Kemudian udah dipimpin mengejan nih oleh dukun 3 jam yang lalu ya. Nah, padahal dia masih pembukaan 8. Nah, ini kalau dipaksa nih, kemungkinan ketubannya bisa pecah nih teman-teman. Kemungkinan ketubannya udah pecah ya. Jadi makanya suhunya mulai naik. Kemudian DJJ-nya juga naik kayak gitu ya. Tekanan darahnya rendah. Nah, KU-nya udah mulai lemah. Ibunya kelelahan kayak gitu ya. Karena kan harusnya diajak dipimpin itu kalau udah pembukaan lengkap teman-teman. Sedangkan ini masih buka 8 ya kayak gitu. Nah, jadi ini kemungkinan komplikasi yang dialami Nyonya T adalah infeksi intrapartum, yaitu infeksi dalam persalinan yang dimana bakteri itu kan ini ketubannya udah pecah nih kan pasti teman-teman. Nah, bakteri yang di luar itu bakalan bisa masuk nih melalui tali pusat si bayi teman-teman. Jadi DJJ-nya tinggi, kemudian suhu ibunya juga mulai naik ya. Kalau orang demam ada infeksi, biasanya itu suhunya pasti naik teman-teman. Nah, jadi nomor satu itu jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Nyonya P usia 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke PMB mengeluh kenceng-kenceng teratur dan sudah mengeluarkan air ketuban dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 70, nadi 78, respirasi 20, suhu 37, his 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, pembukaan 10 cm, ada tali pusat yang menumbung dan masih berdenyut. Tindakan awal yang harus dilakukan adalah, nah ini masalahnya ada tali pusatnya menumbung dan masih berdenyut ya. Nah ini penyebabnya apa? Karena sudah keluar air ketuban nih tadi teman-teman. Nah makanya kalau begitu ketubannya pecah kita harus segera VT untuk memastikan apakah ada tali pusat yang menumbung atau tidak teman-teman. Nah kalau misalnya ketahuan ya ada tali pusat yang menumbung, maka tindakan awalnya adalah kita bisa memasang oksigen teman-teman ya. Kita bisa masang oksigen, itu adalah tindakan awal dari si tali pusat menumbung. Ini kalau tali pusatnya menumbung, dikhawatirkan nanti dia tercepit oleh kepala bayi ya, atau bagian terbawa bayi. Nah, kalau udah tercepit, itu pasokan oksigen bakalan berkurang. Makanya diperlukanlah yang namanya pemasangan oksigen. Nah, kemudian kalau pemasangan oksigen sudah selesai, maka kita posisikan ibunya dalam posisi kepala lebih rendah daripada kaki ya teman-teman untuk melawan gaya gravitasi bumi supaya dia tidak makin turun nih tali pusatnya. Kemudian setelah itu baru kita rujuk ke vaskes ya teman-teman. Nah, dalam perjalanan itu biasa disarankan untuk posisi yang seperti tadi teman-teman. Kepalanya lebih rendah daripada kaki ya. Jadi kakinya mungkin ditekukin atau kakinya disanggah pakai bantal ya dan kepalanya itu direndahin teman-teman. Jadi kepalanya itu nggak usah dipakein bantal. Ataupun kalau misalnya di eh, apa ya kalau misalnya di rumah sakit itu kan bisa ya kepalanya diturunin kayak gitu teman-teman dan kakinya dinaikin. Nah posisi itu sangat membantu ya dalam kasus tali pusat menumbung. Nah kemudian kalau udah merujuk mungkin di rumah sakit pasti disesar ya teman-teman. Nah jadi tindakan awalnya adalah pemasangan oksigen untuk apa teman-teman supaya DJJ-nya itu aman ya. Karena ini kan berkaitan nanti sama oksigen, pasokan oksigen untuk bayi. Nah, jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3.
Nyonya RG2P1A0 usia 33 tahun hamil 40 minggu datang ke RS jam 8 dengan keluhan kenceng-kenceng teratur sejak 4 jam yang lalu. Perasaan berat, sesak nafas, dan bengkak pada kedua ekstremitas. TFU 41 cm, teraba dua bagian besar janin berdampingan. DJJ terdengar jelas di dua tempat dengan frekuensi 120 dan 140. Resiko yang mungkin dialami bayi Nyonya R adalah, nah ini tuh kehamilan gemeli ya teman-teman. Dimana tahu gemelinya yaitu ada dua DJJ yang terdeteksi ya, dan juga teraba dua bagian besar janin yang berdampingan. Entah itu mungkin punggungnya ya teman-teman. Nah, dan didapatkan DJJ ada dua yaitu 120 dan 140. Nah, ini bisa didiagnosiskan sebagai gemeli. Nah, tapi resiko kehamilan gemeli itu pasti bayinya BBLR, teman-teman ya. Pasti kurang dari 2,5 kilogram itu berat bayinya. Karena dia gemeli ya. Jadi, makanya resiko yang mungkin dialami bayi Nyonya R adalah BBLR. Makanya harus segera cepat di inkubator ya teman-teman untuk menghangatkan tubuhnya juga ya teman-teman. Oke, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang A. Kemungkinan kalau biasanya orang bayi gemel atau bayi kembar itu pasti dia BBLR teman-teman ya. Kenapa demikian? Mungkin karena asupannya kurang ya teman-teman, bisa jadi karena dia kan harus berbagi dua ya. Bahkan bagi tiga sama ibunya, kemudian bayi pertama dan bayi kedua kayak gitu. Makanya ada resiko terjadinya BBLR kayak gitu teman-teman. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Nyonya U usia 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di PMB. Hasil pemeriksaan ingin beneran seperti mau BAB. TTP dalam batas normal, DJJ 144, kontraksi 4 kali 10 menit selama 45 detik. Pembukaan lengkap, kepala sudah membuka vulva 5-6 cm. Telah dipimpin beneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Tindakan yang tepat sesuai kasus tersebut adalah kayak dia G2P1 berarti hamil kedua. Di sini pembukanya udah lengkap, kontraksinya juga bagus, DJJ-nya juga, TTV-nya juga. Kepalanya ternyata udah membuka vulva sekitar 5-6 cm. Kemudian udah dibantu, udah dipimpin beneran selama 1 jam. Nah, kalau untuk pengeluaran bayi pada G1 itu masanya adalah 2 jam. Pada G2 itu adalah 1 jam. Nah, apabila 2 jam ini tidak lahir juga, maka kita rujuk kayak gitu. Nah, begitu juga dengan G2. Kalau 1 jam udah nggak lahir, maka kita harus rujuk. Takutnya apa? Takutnya tali pusatnya pendek ataupun ada masalah di dalamnya ya kan teman-teman. Jangan-jangan dia hidrosepalus, nggak tahu kan, karena siapa tahu dia nggak USG, jadi nggak terdeteksi kayak gitu teman-teman. Makanya harus dirujuk aja kayak gitu karena sudah diberi waktu sama 1 jam, harusnya dia lahir tapi tetap tidak lahir. Nah, jadi nomor 4 itu adalah jawaban yang A. Oke, lanjut ya ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Nyonya S usia 23 tahun, G1P0A0, berada di RS Infarto kala 1 sudah berlangsung 13 jam. Hasil pemeriksaan menunjukkan TFU 32 cm, preskap HIS 4-5 kali dalam 10 menit selama 45 detik, dan DJJ 183 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan 10 cm kepala di Hodge 1+, terdapat kaput dan teraba sutura yang tumpang tindih, sulit dipisahkan. Faktor predisposisi terjadi kasus tersebut adalah, oke, faktor yang bisa menyebabkan kasus ini terjadi itu adalah apa nih, DJJ-nya udah mulai tinggi nih, udah mulai stres ya bayinya. Kemudian pembukanya udah lengkap 10 cm, tapi kepalanya itu masih di Hodge 1+, berarti kepalanya masih tinggi ya teman-teman. Kemudian teraba juga kaput dan teraba sutura yang tumpang tindih serta sulit dipisahkan teman-teman. Nah, itu udah jelas banget pasti dia panggul sempit atau CPD teman-teman, yaitu yang Cephalopelvic Disproportion ya teman-teman. Nah, itu adalah eh, tanda dari CPD atau panggul sempit, yaitu dengan sutura yang tumpang tindih serta sulit dipisahkan. Nah, kalau udah kayak gitu, maka yang bisa kita lakukan adalah rujuk aja teman-teman kalau dia lahir di kalau dia datangnya ke PMB ya.
Tapi kalau misalnya dia ke RS, langsung aja dibawa ke kolaborasi ya dengan dokter Opcin, pasti dilakukan yang namanya sesar. Karena dia nggak bakalan bisa lewat juga teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan P3K tahun ini. Semoga kalian lulus semua. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku. Dan yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan juga di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan jangan lupa di-like, share, eh, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. See you next video. Bye bye.